Ya, kembali di Q&A. Gitu. Mas Dhani, statement netizen apa yang pernah bikin Mas Dhani itu kepikiran dan bikin baper? Ada nggak? Enggak ada. Sama sekali? Sama sekali nggak Yakin? ada. Yakin. Masa sih? Iya. Sebaja itu mentalnya seorang Dhani? Sebenarnya iya. Iyalah, makanya jadi anggota dewan. Kan cocok, nggak dengerin omongan orang. Untuk urusan musik di nasional, Ahmad Dhani legend lah tadi kan. Kata Jo yang katakan gitu, dan gue juga mengakui itu. Untuk internasional, sejauh mana Ahmad Dhani berkiprah di dunia musik internasional? Gue dengar ada kerjasama sama Brian May dan lain-lain. Itu ini nyambung Freddy tadi, Freddy Brian May, nyambung ya. Gitu. Itu Kalau di ada apa sih internasional tuh sebetulnya? posisi Mas Dhani Kalau di internasional gimana? ini saya kan belum tahu posisi saya di 2029 ini mau ngapain ya. Kan 2029. 2029 mau ngapain kan belum tahu. Jadi 2025 sampai 2029 ini memang saya lagi fokus di musik. Enggak, maksudnya 2029 itu pengaruhnya dengan langkah sekarang tuh apa, Mas? Ya bisa jadi kalau ada sesuatu yang besar di 2029. Misalnya dicalonkan jadi presiden gitu. Ya kejauhan lah kalau presiden. Oh, oke. Bekasi aja gagal kan. Oke, terus? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang besar, ya mungkin saya berhenti di musik gitu loh. Di 2029. Makanya kesempatan saya untuk berkiprah di internasional itu hanya tinggal 2025, 2026, 2027, 2029 kesempatannya. Dan sebenarnya di tahun 2005 ini kan ada konser tuh, lumayan. Sebelum menuju ke Brian May yang tadi bilang itu, mudah-mudahan Brian May sehat dan mudah-mudahan Brian May panjang umur. Nanti menuju ke sana. Setiap tahun tuh Dewa 19 mau bikin konser yang berskala internasional. Nanti tahun yang udah kemarin kan udah tuh All Star. Yang kedua nanti tanggal 6 September 2025 Dewa nanti akan berkolaborasi dengan Billy Sheehan dan Eric Martin. Dewa, Billy Sheehan dan Eric Martin konser. Lalu nanti Dewa dengan John Waite dari band English. Nanti tahun 2000 di show yang sama, di hari yang sama nanti Dewa juga berkolaborasi dengan Gary Sharon dan Nuno Bettencourt. Itu di konser yang sama. Menurut saya itu untuk Indonesia sebuah milestone yang lumayan. Tinggal diterusin oleh generasi muda berikutnya. Kok tumben Mas Dhani bilangnya lumayan, biasanya langsung keren, hebat. Lumayan lah. Karena malu dia ada musisi luar negeri yang lebih. Gitu ya, Mas? Enggak, sebenarnya pertama kali band lokal yang berkolaborasi dengan band Amerika. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya bukan itunya. Tapi tadi Mas Dhani sempat bilang bahwa kalau ada sesuatu yang besar saya akan berhenti di musik. Padahal ini seorang Ahmad Dhani loh. Karirnya begitu panjang dan selalu produktif. Nggak sayang Mas meninggalkan musik demi politik. Jadi intinya lebih suka politik atau musik sebenarnya? Oh, dia anggota dewan kemarin nyanyi. Di rapat dewan nyanyi. Biar dijawab dulu. Kalau Mas Dhani gimana? Ya kalau saya memang saya kan memang bapak saya kan memang politisi kan nggak banyak orang tahu bapak saya kan anggota DPR. Jadi kalau saya jadi anggota DPR sebenarnya wajar aja. Bapak saya juga anggota DPR kan. Tapi meninggalkan musik gitu. Nah, karena kata Prabowo 2030 Indonesia bubar. Oh, enggak dong. Makanya harus ada saya. Oh, gitu ya. Amat. Enggak beneran. Beneran itu akan bisa terjadi Mas Dhani meninggalkan musik. Ya bisa kalau ada sesuatu yang penting banget Apa yang ya. Mas Dhani inginkan sih? Memangnya Mas Dhani itu pengen dikenal jadi apa? Atau cita-citanya ke depan tuh Loh, apa? cita-cita saya pasti politik udah pasti udah. Dari dulu tuh politik. Iya, kan saya ke musik ini kesasar aja sebenarnya. Kesasar aja begini ya. Tepuk Iya. tangan dulu dong buat Dhani. Emang kesasar ya? Gitu ya Mas. Iya ya? dong. Kalau ternyata tidak terbuka Kalau pintu saya politiknya, nggak punya kemampuan artikulasi politik yang baik, yang mungkin ya nggak bisa seperti sekarang ini kan. nah sebagai ahli komunikasi politik, artikulasi politik Mas Dhani gimana, Bang Ecat? Ya itu memang nggak kelihatan ya, walaupun di lagu-lagunya sebetulnya memang arah-arahnya tuh perjuangan politik. Cintanya itu cinta ke politik. Tapi kalau kita memahami Ahmad Dhani memang kecintaannya aja Soekarno, kemudian Prabowo gitu ya. Lihat aja sekeliling ini kan raja-raja semua, raja-raja ini kan politik semua. Jadi memang sebetulnya kalau dia mengatakan dia menyukai politik ya itu udah Wajar-wajar saja. benar, udah tepat. Politik kan dunia yang kadang itu penuh dengan ketidakpercayaan. Nah, sekarang Justru kita orang tanya- yang sudah menjadi dewa masuk ke politik itu justru menjadi bukan dewa lagi Mas Dhani, nggak takut pamornya turun, citranya kemudian berubah gitu. Ya kalau politik itu kan jabatan 5 tahunan ya. Kalau jabatan saya sebagai Ahmad Dhani kan selamanya.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya nggak perlu maintain lagi jabatan saya gitu loh. Dulu pejabat yang masih aktif di bisnis, setauku itu Deddy Miswar. Iklannya masih jalan. Itu pun ada yang ngeritik karena definisinya pejabat tidak boleh memperkaya diri Tapi dan saya orang bukan lain. pejabat loh. Ntar dulu. Ya. Tapi terus sekarang kok banyak kayak Raffi tetap dengan bisnisnya, Deddy Corbuzier tetap dengan podcast itu kan mendatangkan duit. Nah kalau DPR boleh DPR itu begini, bernyanyi, itu kan makanya itu kalau saya kan tadi bilang memperkaya di luar urusan memperkaya orang lain kan ketika Dani nyanyi ada yang banyak yang diperkaya di luar urusan dewan. ya Itu nggak boleh apa-apa, nggak? nggak boleh itu kalau itu boleh. Jadi begini, Mbak. Jadi saya itu kan tadi bilang bahwa 2029 kalau ada sesuatu yang lebih besar, artinya kalau sesuatu yang lebih besar itu saya nggak jadi DPR, ya kan bukan DPR. Karena kalau DPR itu kerjanya itu di pagi hari, siang, dan sore, gitu. Jadi kalau di DPR itu rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11. Jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau di Jakarta ya. Atau kalau di Bali ya mungkin langsung naik pesawat ke Bali. Apalagi di Jakarta masih main malam masih bisa manggung. Tapi kalau udah jadi di luar itu, kayak misalnya jadi Deddy Miswar misalnya. Dia wagub waktu itu ya. Iya bagus. Itu agak sulit. Pasti kalau sekarang pasti dicemooh orang. Karena apa? Karena wagub itu nggak bisa sembarangan. Dia harus bersama rakyat terus. Posisinya kerjaannya tuh lebih dari 9 to 5. Kalau DPR itu kerjaannya nggak 9 to 5. Secara teknis, tapi secara beban moral bukankah Dewan Iya, Perwakilan Rakyat itu harusnya memang sama rakyat terus ya, Mas? Jadi bukan cuma soal jadwalnya, kan orang bisa aja nanggap Dani, nanggap Dewa bukan karena pure lagu-lagunya yang bagus Mas Purnafas, tapi karena ada kepentingan interestnya gitu loh. Tapi sulit juga tuh dijawab karena apa? Karena Dewa 19 sebelum aku masuk jadi anggota DPR, Dewa 19 jobnya udah serem banget gitu loh. Udah banyak. Kecuali sebelum Dewa 19 sebelum jadi anggota dewan, jobnya Dewa 19 sedikit. Ketika jadi anggota dewan, jobnya banyak lah. Itu patut dipertanyakan. Ini cocok nih pertanyaan saya. Gimana sih hubungan Mas Dani dengan Jokowi dan Ahok sebetulnya? Kan itu ada kaitan sama job kan? Ada kaitannya itu sama jobs Dewa. Waktu Pak Jokowi berkuasa, berkurang kan jobsnya? BUMN, enggak nih. Ini sekarang tanya nih, gimana tuh hubungan seorang Ahmad Dhani dengan Jokowi dan Ahok? Atau ginilah, bukan hubungan lah ya. Persepsi Ahmad Dhani terhadap Jokowi dan Ahok gitu. Sebenarnya kan waktu itu kan Partai Gerindra kan oposisi. Ketika Partai Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, ya sebenarnya udah selesai semua urusannya. Oh ya dulu. Yang dulu ya udah lupakan semua. Oke. Jadi hubungan dengan Jokowi dan Ahok gimana? Gak ada masalah. Udah oke aman. Baik-baik aja. Iya Ya dong. iyalah kan Prabowo-nya udah hidup Jokowi. Oh iya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika jadi anggota dewan ini jobnya lebih sepi atau lebih banyak sekarang? Sekarang ya mungkin sama aja sih sampai sekarang. Kita belum bikin survei ya kan dari Oktober dilantik sampai sekarang itu masih belum setahun kan. Sedangkan tadi kan udah lihat tuh tadi foto-foto tadi saya. Udah bikin saya belum bikin proyeksi. Setelah dilantik sama sebelum dilantik itu jobnya banyak mana belum bikin data. Nggak, tapi saya rasa yang mencegah Dewa 19 atau Ahmad Dhani menjelajahi dunia musik lebih luas lagi waktu itu ya hambatan politik. Itu ada benernya. Oh bener kan? Itu ada benernya. Ada benernya. Diekspor Jadi dong. dua periode itu Nggak itu mau sepi job ya, diekspor. Mas? Nomor satu Once Waktu keluar. jadi oposisi. Jadi ada banyak faktor. Nomor satu Once keluar dari Dewa tahun 2010. Oke. Lalu 2014 Pak Jokowi. Pak Jokowi berkuasa. Ya 2010 ke 2014 saya memang udah Dewa ya, udah sepi Dewanya ya, bukan Triat ya. Begitu Pak Jokowi berkuasa, saya tetap oposisi, ya otomatis nggak ada yang ngundang. Otomatis nggak ada yang ngundang, nggak ada yang ngejob. Kalau dilihat juga satu lagi, Mas Dhani ini kan ada Dewa 19, Dewa, ada Triat, ada apapun banyak sekali ya. Tapi selalu ada Dhani di situ. Nah, yang aku mau tanya, Mas Dhani ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar orang tuh nggak bisa mudah bekerja sama dengan Mas Dhani sehingga band itu harus putus nyambung, bubar gabung lagi? Kan ada tuh band yang memang udah solid aja dari lahir sampai sekarang Misalnya. jalan. Tapi kalau Dewa kan Misalnya. Gigi. seperti itu.
Aku bantu jawab, sorry, sebagai seniormu. Orang itu seniman makin bagus, egonya makin tinggi. Oh, Gak gitu ya, Mbak, ada ya? orang yang seniman egonya, ya pasti akhirnya bentrok, itu sudah wajar. Karena egonya tinggi banget. Makanya aku tanya tadi, sebutkan yang dari awal terus barengan coba. Gigi. Gigi enggak lah. Kan ada bergantian juga. Oh iya. Tapi yang maksudnya pasti ada konflik di situ ya. Tapi Iya. yang benar-benar penuh dinamika itu dari Mas Dhani. Artinya ini sebenarnya lebih ke positif sih Mas. Artinya selalu ada Iya, Dhani iya. di situ. Itu kenapa sih? Apakah tidak ada yang mengimbangi kamu atau seperti apa? Bisa. Nggak ada, banyak kesukaan aja aku. Aku banyak kesukaan aja. Di Dewa kurang ini, aku bikin Triad, ya kan. Di Triad dan Dewa nggak suka R&B, aku bikin musik R&B untuk Reza Artamevia misalnya, atau untuk Mahadewi, Dewi gitu. Aku suka pop yang ngepop banget, ya aku bikin The Virgin dan lain-lain. Jadi kesukaanku banyak aja gitu. Jadi idealisme loyalitas terhadap sebuah grup, tim itu seperti apa posisinya kan Mas? semua itu berdinamika kan. Ketika Once merasa egonya tinggi, dia mau keluar dari Dewa, ya kan? Aku mau bilang apa? Kan yang minta keluar kan Once, gitu. Jadi ya kita ya udah Once keluar ya akhirnya adanya Triad. Kalau dalam grup yang paling sering bikin konflik, susah diajak bicara siapa? Sebenarnya Dewa tuh nggak pernah ada konflik yang beneran. Sama Once juga nggak pernah berkonflik. Cuman tiba-tiba dia Once nggak keluar aja. Karena kalau melihat karakter Mas Dhani ya, kalau di permukaan gitu Mas, apapun masalahnya kayak Dhani penyebabnya, ya nggak sih? Enggak. Kesannya begitu, kesannya. Gini, gue mau mendalami tadi seni dan politik ya. Tadi, mohon maaf nih, Mbah Tejon ini mungkin tolong ditambahkan. Gara-gara pengalaman Mas Dhani misalnya seni dan politik, sekarang itu banyak banget seniman yang nggak mau ikut-ikutan masuk ke politik secara terang-terangan. Misalnya, ada temennya Soleh nih, Siapa? maju ke Pilgub. Temen artisnya kan banyak. Cuma pada saat dia maju ke Pilgub, gue nggak deh bro, gue nggak ikut-ikutan. Sorry ya, lo sendiri aja gitu, silakan. Kenapa? Karena takut. Mereka menjadikan seni ini ladang uang untuk mendapatkan atau mencari nafkah. Jadi pada saat ada orang masuk ke politik dan beresiko, mereka menarik diri. Itu bedanya seniman-seniman lain dengan jaket yang sudah dimiliki oleh Ahmad Dhani. Dia santai aja. Bagaimana sih sebetulnya? Kenapa kemudian seni itu tidak klop dengan politik? Ternyata yang ditakuti oleh politisi itu bukan politikus, tapi penyair. Kenapa Wiji Tukul yang hilang? Karena syairnya. Kenapa yang dibenci Rendra? Karena syairnya. Dan jangan-jangan, kenapa Ahmad Dhani yang mesti dihalangi? Karena syairnya. Gimana? Mas Dhani merasa seperti itu nggak? Ya sebenarnya ketika saya di target untuk masuk penjara sebelum Pilpres 2019, ya dalam hati kecil saya sebenarnya saya sedih ya. Cuman dalam hati kecil ada kebanggaan. Penting juga ternyata saya untuk ditarget, gitu kan. Gitu kan. Ada nggak sih dalam hidup Mas Dhani yang membuat Mas Dhani itu takut? Kalau soal kebenaran, itu saya nggak pernah takut apa-apa kalau soal kebenaran. Ya. Kalau di luar kebenaran, Dan itu kan udah terbukti lah kalau soal itu. Itu di penjara bikin jadi lebih hati-hati nggak dalam bermedia sosial atau berucap di publik? Ya itu sekarang Instagram saya dipegang nyonya sekarang. Jadi saya nggak bisa sembarangan Instagram. Artinya dulu kalau yang belum tahu Mas Dhani tersandung kasus itu karena lebih kepada ada ujaran-ujaran kebencian, bukan karena ada kasus-kasus di luar Ya, itu itu ya. kan politik gitu. sebenarnya kan. Menganggap itu politik ya? Politik banget. Itu politik Ada yang ingin banget. menjegal seorang Ahmad Dhani? Itu udah pasti. Kan ketika saya ditangkap, bukan ditangkap, ketika saya di BAP, yang BAP saya minta maaf. Maaf ya, ini mas saya perintah pimpinan gitu. Kalau sekarang Ketika P21 masuk ke kejaksaan, jaksanya minta maaf sama saya. Maaf ya mas, ini laksanakan perintah aja gitu. Nah, kalau sekarang Dhani seberani ini dalam bersikap bertindak sebagai musisi, sebagai anggota dewan, ini merasa punya backup paling besar tuh siapa? Apa karena memang di partainya presiden? Nggak ada, karena backup saya itu Undang-Undang Dasar 45. Backup saya Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Cipta. Itu udah paling tinggi kan, paling tinggi Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Hak Cipta. Itu backup saya udah. Backup saya, nggak ada yang bisa ngelawan itu. Gitu. Mungkin aku pertanyaan ini, mungkin karena aku kebetulan bawa wayang. Dan ini sama-sama Bima dan sama-sama Bima tokoh Werkudara di dalam wayang. Dhani orang yang sangat suka seni rupa. Album-albumnya Queen itu ditata rapi banget. Ibu-ibu kalah rapinya. Satu-satu. Anak-anaknya lebih dekat sama
mungkin yang nyebokin juga Dani. Dani, lebih dekat. Nah, aku nanya, ini sama-sama Bima. Dani suka yang mana? Ini. Ini. Ya iya benar. Ketika dong. dia belum mengurai rambutnya, ketika dia belum menggelung rambutnya, dia urakan begini. Ini yang dipilih. Ini sampai kapanpun Dani akan seperti ini berarti. Iya. Urakan. Iya. Oke. Menjelaskan. Menjelaskan. Jelaskan, Blas. Ya ini memang ini periode Bima ketika dia sudah bertemu Dewa Ruci. Jadi dia minta digelung. Sudah Ya. ini sebelum ketemu itu. Dan pada Dia- saat bertarung dengan Dewa Ruci begini. Iya, saat bertarung dengan naga. Jadi lebih urakan, lebih ya Bebas. ini rambutnya. Jadi saya kira penjara Cipinang itu akan mengakhiri hidupmu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Oke. Tapi kalau dari sisi pewayangan, sosok Dani ini seperti siapa, Mbak? Seperti Bima. malah kalau ada Wisang Soalnya Geni. kalau di Dewa kan lagunya Arjuna tuh, Enggak, bukan ya? anaknya Arjuna justru. Bisa geni. Siapa? Ini Wisang Geni. Oke, Ini oke. tokoh Wisang Geni, ini aku bikin sendiri dan Iya. ini bikin versiku. Tokoh yang Kresna aja takut karena ngomongnya pinter banget. Gitu. Kalau menurutku bukan Kesaktiannya aneh. kesaktiannya nih, menurutku dan ini Wisang Geni. Ini anaknya Arjuna. dari anaknya Dewa Api, dari Dewi Dersanala. Salah satu sifat yang sangat mirip dari tokoh dan sosok ini apa, Mbak Tejo? Dia kalau sudah punya kebenaran, dia nggak takut ngomong sama Kresna aja dilabrak. Hmm. Tapi kecuali hanya satu yang dia takut, Semar. Mungkin kalau di sini Gus Faiz mungkin. Jangan takut sama Gus Faiz, takut sama. Emang iya? Iya. Oke, baik, kita jeda dulu, sesaat lagi yang akan kembali. Tepuk tangan dulu teman-teman panelis. Dan thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.